Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Rizky Maulana. Nomor induk mahasiswa yaitu 2103020043. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai laporan hasil analisis dampak lalu lintas pada dokumen analisis dampak lalu lintas pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Langsung saja kepada latar belakang, yang dimana latar belakang ini menjelaskan serangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan dari mulai tahapan awal sampai tahapan akhir. Di mana latar belakang ini yaitu mengenai keberadaan jalan sangat penting untuk perkembangan wilayah atau kota. Jalan diklasifikasikan berdasarkan fungsi dan pelayanan serta menghubungkan kota-kota dan zona-zona yang ada. Fungsi utama dari jalan adalah untuk memperlancar arus manusia dan barang guna mendukung aktivitas ekonomi. Hambatan di ruas jalan dan persimpangan harus diminimalkan. Perkembangan kota dan tata guna lahan terus berubah sesuai dengan kebutuhan. Pembangunan rumah sakit umum daerah Datu Sanggul di Kabupaten Tapin ini diperkirakan akan memengaruhi lalu lintas. Oleh karena itu, analisis dampak lalu lintas diperlukan untuk meminimalkan efeknya. Tujuan diadakannya analisis dampak lalu lintas pada pembangunan rumah sakit umum daerah Datu Sanggul ini terdapat 4. Yang pertama yaitu menganalisis bangkitnya perjalanan dari zona rencana yang membebani jalan di sekitarnya pada kawasan rencana pengembangan. Yang kedua yaitu menganalisis kinerja jaringan jalan pada kawasan rencana pengembangan baik pada kondisi existing saat pekerjaan maupun pasca pembangunan. Yang ketiga yaitu mencari solusi terbaik dalam penanggulangan masalah transportasi perkotaan, terutama untuk mengatasi permasalahan di bidang lalu lintas dan dampak pembangunan yang direncanakan. Yang keempat yaitu menyusun rekomendasi peningkatan kualitas pelayanan jalan dan peningkatan kelancaran lalu lintas internal maupun eksternal, baik berupa penataan akses jalan, area parkir, penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas, atau penataan angkutan umum sebagai dampak pembangunan pusat kegiatan pada ruas jalan tersebut. Nah, terdapat permasalahan yaitu lalu lintas yang dibangkitkan sehingga diperkirakan dapat mengakibatkan penurunan tingkat pelayanan persimpangan, ruas jalan, kebutuhan parkir, fasilitas angkutan umum, serta fasilitas pejalan kaki di sekitar lokasi. Nah, melanjut untuk pembahasan, yang pertama yang akan dibahas yaitu mengenai volume lalu lintas ruas jalan. Hasil analisis survei lalu lintas selama 12 jam dari pukul 06.30 sampai 18.30 waktu Indonesia bagian tengah memiliki persen arus lalu lintas harian. Diketahui periode sibuk pada setiap titik survei digunakan untuk mencari jam tersibuk di wilayah studi. Data survei dikonversi ke satuan mobil penumpang atau SMP untuk menunjukkan total volume per jam. Hasil volume lalu lintas digambarkan dalam grafik fluktuasi atau setiap ruas. Nah, bisa dilihat dari tabel di samping ya. Arus lalu lintas setiap ruas yang ditinjau terlihat jam puncak lalu lintas terjadi di ruas jalan yang terdampak langsung, yaitu jalan terantang pada hari kerja yaitu pukul 07.20 sampai 8.20 dengan volume sebesar yaitu 319 satuan mobil per jam. Adapun volume terbesar berada pada Jalan Jenderal Sudirman sebesar 751 SMP per jam untuk 2 arah.
Eh, Bisa dilihat pada ruas jalan terantang pada kondisi existing memiliki indeks tingkat pelayanan atau ITP yaitu dengan mutu A dengan nilai PC rasio berkisar 0,06, sementara ruas jalan yang memiliki nilai PC rasio terbesar adalah Jenderal Sudirman berkisar 0,36 dengan indeks tingkat pelayanan B. Nah, yang kedua yaitu akan menjelaskan mengenai kondisi persimpangan. Rencana pembangunan rumah sakit umum daerah Datu Sanggol berada di dekat persimpangan 4 Jalan Jenderal Sudirman sampai Jalan Terantang. Adapun lokasi persimpangan dapat dilihat pada gambar yang ada di samping. Yang selanjutnya itu dari gambar di samping dapat ditarik kesimpulan kondisi kinerja simpang tak bersihnya tersebut adalah jika diterapkan persimpangan prioritas berdasarkan nilai tundaan rata-rata simpang, maka nilai ITF masing-masing adalah B. Nah, dari tabel di samping juga dapat ditarik kesimpulan kondisi kinerja samping tak bersihnya tersebut pada kondisi existing saat pembangunan atau pasca pembangunan maupun 5 tahun mendatang memperlihatkan kinerja simpang tak bersinyal yang masih memenuhi syarat yang diizinkan. Ditinjau dari nilai ITF sampai dengan 5 tahun mendatang memperlihatkan nilai ITF B. Kondisi ini masih dalam toleransi untuk simpang pada jalan arteri, minimal ITF adalah B. Nah, selanjutnya itu akan membahas mengenai kebutuhan parkir. Nah, kebutuhan lahan parkir diinisialkan dengan satuan ruang parkir atau SLP. Untuk hal tertentu, bila dalam perencanaan parkir tanpa ada perjalanan tentang jenis kendaraan yang digunakan, maka SRP digunakan adalah SRP untuk mobil penumpang golongan 2, yaitu dengan ukuran 2,5 kali 5 meter persegi. Sedangkan sepeda motor dengan ukuran 0,75 kali 2 meter persegi. Untuk mengantisipasi ukuran mobil yang tidak standar, maka diambil nilai faktor pengurangan sebesar 2%. Atau dengan kata lain, practical capacity. Nah, banyaknya SRP yang dibutuhkan adalah banyaknya tersedia dengan lama durasi dalam satuan waktu pelayanan. Berdasarkan data pendekatan maka dapat jumlah kebutuhan SRP kendaraan seperti terlihat pada tabel di samping. Selanjutnya itu berdasarkan laporan dokumen DED atau Detail Engineering Design Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tapin tahun 2020, ruang parkir yang disediakan adalah kendaraan roda 4 sebanyak 312 SRP dan roda 2 328 SRP. Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat nomor 272 garis miring HK 105 garis miring DRL 96 tentang pedoman teknis penyelenggaraan fasilitas parkir mengacu kepada total tempat tidur, maka diperlukan jumlah parkir sebanyak 118 SRP. Nah, yang terakhir itu mengenai kesimpulan dari hasil analisis didapatkan jam puncak lalu lintas pada hari kerja di ruas jalan ditinjau terjadi pada pukul 09.00 sampai 10.00
Manajemen simpang pada simpang tak bersinyal simpang 4 Jalan Jenderal Sudirman sampai jalan terantang memperlihatkan kinerja yang masih baik. Oleh karena itu, pengaturan simpang tak bersinyal masih bisa diterapkan sampai dengan 5 tahun yang akan datang. Yang ketiga yaitu rencana ruang parkir Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul yang direkomendasikan yaitu sebanyak 66 SRP. Roda 4 ada 782 SRP. Sudah untuk roda 2 sudah memenuhi syarat jumlah minimal yang diperlukan berdasarkan aturan yang berlaku. Yang keempat yaitu analisis dampak lalu lintas yang dilakukan berdasarkan kondisi jalan normal sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu perlu penanganan preventif terhadap lalu lintas baik oleh pelaksana kegiatan maupun dari pemerintah, baik dari saat pembangunan maupun pasca pembangunan. Nah, berikut merupakan matriks penanganan andalalin yang sudah diteliti. Ini dibuat mengenai analisis dampak lingkungan sebelum pembangunan dan setelah pembangunan. Nah, yang terakhir yaitu sumber yang saya cari yaitu dokumen analisis dampak lalu lintas pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul, Jalan Terantang, Kelurahan Rangdamalingkung, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, selanjutnya yaitu kesan dan pesan dalam pembelajaran andalalin yang dirasa sama saya. Yang pertama yaitu mungkin kesannya memang andalalin ini sangat penting ya sebagai kita nantinya akan seorang ahli teknik, yang dimana kita juga kalau misalkan membuat bangunan itu harus ada analisis yang dimana proyek pembangunan yang kita jalankan itu tidak mengganggu kehidupan yang ada di sekitar area pembangunan tersebut. Kesan dalam pembelajaran ini yaitu pada saat pembelajaran memang interaktif di mana Bapak dosen Pak Farhan selalu memberikan pemantik kepada mahasiswa untuk senantiasa bisa bertanya. Tuh, mungkin kesan dan pesan seperti itu. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.